maka nggak boleh. Kemudian berikutnya mengakui, menghargai, mengapresiasi nikmat yang diberikan suami meskipun tidak banyak. Jadi di sinilah yang Nabi khawatirkan terjadi dan mesti akan terjadi ini. Nabi mengatakan hadisnya begini, Bukhari Muslim, kata Nabi, wa ra'aitum nar wa ra'aitu aktsar ahliya an-nisa. Aku pernah diperlihatkan neraka dan ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, lima ya Rasul, kenapa itu terjadi? Nabi mengatakan, yakfurnal asyir wa yamra'isa. Wanita itu sering ya, emosi, akhirnya apa? Mengingkari nikmat dari suaminya. Maka katakan, lau ahsanta ila dahro, seandainya engkau telah berbaik selama 1 tahun, tumaroat min kasihah, kemudian melihat sesuatu gak senang dari kamu, seorang wanita bisa mengatakan, ma ra'aitu minka fan, aku tak pernah melihat kebaikan pada dan malah mengabaikan nikmat-nikmat yang sebelumnya. Berikutnya adalah menjaga harta suami dan tidak menyalahgunakannya. Suami tugasnya di luar menjaga harta di rumah, maka istri wajib untuk menjaganya. Tidak keluar rumah kecuali mencari, kemudian membantu suami dalam membina anak-anaknya. Jadi sekali lagi tugas mendidik anak itu adalah suami. Wanita tugasnya membantu suami. Ada satu riwayat ya, ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Itu sahabat sangat dekat dengan Nabi. Suatu saat beliau itu nikah. Kemudian Nabi nggak tahu, nggak izin Nabi rumahnya. Tapi kemudian Nabi nikah. Kemudian tanya, ya Jabir, benarkah Anda nikah? Benar ya Nabi. Gadiskah atau janda? Janda enggak, kenapa nggak ada janda? Jelaskan Nabi. Nah kemudian Jabir mengatakan, taroka halaka abi, bapakku Abdullah wafat kenapa? Taroka sab'abanatin, sementara dia mempunyai anak perempuan, adik-adikku ada 7. Padahal jumuratan saya, maka aku pun sengaja menikah seorang janda. Agar apa? Agar membantuku untuk mendidik adik-adik. Laki-laki itu tugasnya tanggung jawab. Kata orang tuanya, dia wafat, maka dia harus menggantikan peran orang tua. Maka adik-adiknya bertanggung jawab. Maka kemudian Nabi mengatakan alasannya, karena aku ingin agar dia membantu aku. Maka Nabi mengatakan, barakallahu, mudah-mudahan Allah berkahi pernikahan Anda. Kemudian sama juga yang laki-laki memberikan pelayanan kepada suami. Ya tugas suami istri itu sama ya. Kedua-duanya wajib senantiasa berupaya membuat damai pasangannya. Kenapa? Tujuan nikah itu kedamaian. Karena dengan damai lancar, dua orang suami istri akan bisa mengatur keluarga dengan baik. Maka upaya utama kewajiban kedua suami itu harus senantiasa berupaya membuat suasana damai bagi keduanya. Karena itulah dalam berinteraksi harus pakai akhlak. Nah, akhlak itu menjadi bukti kebenaran ibadah dia kepada Allah. Maka yang terakhir, akhlak itu apa? Indikasi ada 4. Pertama, saling menghormati, saling menghargai, saling mengapresiasi. Sekecil apapun yang dilakukan kebaikan maka apresiasi. Jangan saling mencela. Ketika ada saling mencela itu sudah berarti dan potensi akhlaknya rusak. Maka Nabi pernah marah pada sahabat yang tidak menghargai karena warna kulit saja. Akhlak. Yang kedua adalah peduli dan empati. Karena suami istri manusia nggak sempurna. Maka suatu saat jadi dia nggak bisa melakukan kewajiban, maka ambil alih kewajiban. Suatu saat suami nggak bisa melaksanakan kewajibannya untuk masak, ambil alih. Istri suami suatu saat nggak bisa mendidik anak, ambil alih istri. Saling bantu-bantu. Ada kasus mungkin yang bisa saya sampaikan, kasus pada zaman Umar ya. Jadi Umar itu seorang khalifah ya, yang membuka kantornya, rumahnya 24 jam
untuk rakyatnya untuk mengadu apa saja masalah. Nah, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada rumah Umar, ngetuk pintu. Setelah ngetuk pintu, tidak dibuka, nggak respon. Sampai 3 kali nggak respon. Cuman dia mendengar keributan di rumah Umar. Setelah mendengar keributan dan 3 kali ketuk nggak dibuka, dia pergi. Nah, Umar dengar melangkahnya langkah laki-laki. Maka dibuka, Umar dipanggil. Ya akhi, kenapa Anda pulang? Maka laki-laki mengatakan, ya Khalifah, aku tadi datang untuk mengadukan istriku yang banyak ngomong, banyak ngomel. Ternyata istri Anda lebih dari istri saya. Maka Umar mengatakan, ya akhi, aku sabar untuk itu. Karena istriku yang menyiapkan makan untuk kita itu kewajiban. Istriku yang menyiapkan pakaian untuk kita itu kewajiban. Istriku yang mendidik anakku itu kewajiban. Aku sabar karena dia telah mengambil alih kewajiban mereka. Mereka saling tolong-menolong. Itu akhlak. Peduli empati. Yang ketiga, akhlak itu adalah bentuknya mampu untuk menutup kekurangan pasangan dengan kebaikan yang dimiliki. Jadi mesti orang itu punya kekurangan, maka suami wajib untuk menutup kekurangan yang didapatkan oleh pasangannya dengan kebaikannya. Sehingga seorang muslimah itu suami ini wajib untuk mampu memicingkan matanya melihat kekurangan aib pasangan turun kebaikannya dan memaafkan apabila salah. Maka yang salah juga harus biasanya segera minta maaf. Jadi sekali lagi maaf dan perintah Quran semuanya ada maafkan. Tapi sekali lagi orang salah harus segera minta maaf. Maka suami istri itu mestinya akan baik kalau kemudian mengatakan berpasangan kurang apa, kurang saya apa kira-kira, sehingga dapat masukan dari pasangan. Nah, akhlak yang keempat yang menjadi bahasa yang dipakai dalam interaksi suami istri dengan cara sabar dan lemah lembut tutur kata. Nabi itu ketika mau bicara dengan istri memilih bahasa yang dipakai sesuai kondisi masing-masing. Suatu saat pernah Nabi mengatakan Aisyah, kalau Anda, ya Aisyah, aku tahu kok kapan kamu itu marah dan kapan kamu itu ridho. Aisyah tanya, gimana Nabi Anda tahu? Ya Aisyah, aku tahu kalau kamu marah, kamu akan mengatakan dan sumpahmu demi Tuhannya Ibrahim. Tapi kalau kamu ridho, engkau mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Ya, kalau marah tidak menyebut nama Muhammad, Nah, Nabi akhirnya memilih bahasa apa yang dipakai untuk mengkomunikasi dengan istrinya itu saat marah, saat itu sampai pentingnya bahasa komunikasi itu dalam interaksi suami istri. Itu akhlak. Jadi sekali lagi untuk melaksanakan kewajiban hak ini, pastikan masing-masing memperhatikan akhlak yang baik, saling menghormati, menghargai, apresiasi, peduli, empati, tutup aib, maaf kesalahan dan sabar serta komunikasi dengan bahasa yang lemah lembut, tidak kasar. Itu kewajiban suami istri dan suami istri. Nah, ada kewajiban bersama ya. Ketika seorang punya anak, ada kewajiban bersama. Apa pertama? Membentengi anaknya dari gangguan setan dengan berdoa saat mau berhubungan itu. Kedua, bergembira atas kelahiran seorang anak, meskipun nggak sesuai dengan yang diinginkan, ingin lagi perempuan, enggak. Maka semua berita Quran itu ketika ada anak busro, berita gembira, maka dihargai, disyukuri. Ketiganya itu ini adzan dan iqamah ketika punya anak lahir suami, dan ini memang untuk iqamahnya itu diperselisihkan, adanya para ulama lebih mensyawihkan. Kemudian berdoa tahnik dari sahabat kalau punya anak rebutan ya langsung bawa ke Nabi untuk doa. Kemudian akikoh ini adalah tanggung jawab orang tua yang mampu atas nikmat anak yang lahir dari istri. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, kullu gulamin murtahan bi abadi. Setiap laki-laki yang lahir, setiap anak-anak itu tergading
sampai diakui orang tuanya. Artinya apa? Bapak mengatakan kalau orang tua nggak mengaku sama mampu, nanti berpotensi syafaat. Anak itu berikan syafaat kepada orang tuanya ya. Anak itu dalam akhirat berikan syafaat kepada orang. Tapi kalau orang tua itu nggak mengakui anaknya, bisa ini biar terputus hak syafaatnya anak. Nah akikah itu ada sebuah tanggung jawab orang tua atas anaknya. Nah akikah itu kalau dalam Islam, kalau anak laki-laki sunnahnya 2 ekor kambing berisam dan betina, kalau wanita 1. Dan sunnahnya disembelih di hari ke-7 tentang distribusinya kama jannah. Namun para ulama kita ketika belum mampu, kalau masalah berarti sampai balik. Kalau balik belum mampu, gugur kewajiban orang tua untuk akikah. Maka nggak ada dalam Islam syariat akikah atas nama diri sendiri, karena gugur sudah. Kan kalau orang tua nggak mau ya gugur, anaknya nggak bisa sendiri. Tak akikah. Kemudian berbarengan dengan sholat akikah ada 2 kewajiban apa? Memberikan nama yang baik dan juga mencukur rambutnya, menggundur rambutnya. Jadi dan dalam hari ke-7 itu sunnahnya 3. Akikah, menggundur rambutnya, yang ditimbang, yang kemudian disadaqai sehingga besar timbangan rambut itu kepada orang miskin ini memberikan nama yang baik. Kemudian wajibnya menyusui anak, tentunya anak, kemudian nafkah. Ya nafkah anak itu adalah tanggung jawab orang tua, bahkan dikeluarkan sampai menikahkan, itu kewajiban orang tua. Kemudian yang berikutnya yang paling penting adalah keduanya wajib mendidik anaknya. Ini kewajiban kedua-duanya, utamanya orang suami, bapak, istri yang membantu. Nah untuk mendidik anak ini dalam Islam dijelaskan ya tahapannya ada 6. Ketika tahapan sudah terlakukan, maka ketika nanti ternyata nggak sesuai yang kita inginkan, itu kita lepas tanggung jawab. Apa itu? Pertama, mendidik dengan cara keteladanan. Kenapa anak itu cenderung meniru? Maka ada orang tua ingin anak baik, berikan teladan orang tua baik juga. Jangan sampai orang tua mengatakan capek, sekolahkan di tempat baik, nggak apa-apa, jangan enggak. Anak itu meniru orang tua, maka orang tua yang akan membentuk anak jadi nasrani yang membentuk orang tuanya. Pastikan orang tua baik sehingga ditiru oleh anak-anak. Kedua, mendidik dengan cara memberikan pembiasaan yang diteladankan, dibiasakan. Nah, masuk kamar kecil, dulukan anak, dibiasakan. Nah, kalau makan pakai tangan kanan, dibiasakan. Karena apa? Karakter itu muncul nggak tiba-tiba. Perlu bahkan pembiasaan kadang-kadang pemaksaan. Bahkan Nabi mengatakan kepada orang tuanya, para orang tua, alimu sibyan sholat, ajarkan, biasakan anaknya sholat sejak 7 tahun belum balik, biasakan. Ketiga adalah dengan cara memberikan nasihat dan pengajaran. Dan ini sebenarnya dengan cara dialogis. Karena jangan anak didoktrin. Karena doktrin itu kadang-kadang nasihat doktrinan itu kadang-kadang anak menerima tapi kadang-kadang masih muda. Ajak dialog sehingga menerima dengan kesadaran. Sebagaimana dikisahkan Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail dengan mendidik dengan cara dialogis. Kemudian yang tahap yang keempat yaitu mengawasi. Jadi yang telah diteladankan, telah dibiasakan, telah dinasihatkan itu diawasi. Cuman anak itu nggak bisa dalam mengatur orang tua berwajib, dia akan terlaksana. Maka pengawasan paling efektif pengawasannya itu dengan cara memberikan teman yang baik. Jadi anak itu ketika sudah bisa berinteraksi tangganya dengan temannya, pastikan orang tua itu memberikan teman yang baik. Jangan biarkan anak memilih teman orang tua nggak mengawasi. Kenapa? Agama orang itu tergantung temannya. Anak itu lebih terpengaruh. Kalau pilihkan teman yang baik, nggak apa-apa dengan kebaikan yang terpengaruh. Tapi lebih buruk, rawan. Sampai Nabi berpesan kepada kita, almar'u ala dini khalili falayang turman. Seorang tak terhadap temannya, maka pilihlah teman yang baik. Ini yang kemudian tahap yang kelima yaitu tahap namanya al-iqab, yaitu punishment. Berikan hukuman kalau salah, tapi hukuman yang sifatnya mendidik, bukan yang menyakitkan. Bahkan boleh dengan mukul, tapi yang sifatnya mendidik bukan menyakitkan. Sampai Nabi mengatakan
alimu syiddah wasali sab'in wadribu anasir. Ajarkan, biasakan anak 1 tahun, kalau 10 tahun kemudian nggak boleh pukul, tapi yang sifatnya mendidik, nggak menyakitkan. Kemudian yang terakhir, yaitu yang terakhir, doa. Jadi upaya berketeladanan, pembiasaan, nasihat, pengajaran, pengawasan, itu semuanya ikhtiar. Yang ikhtiar itu adalah tidak ada jaminan, maka sertai ikhtiar dengan doa dan doa. Minimal orang tua itu pada setiap doa yang didoakan jangan lupa doa untuk anak-anak keluarganya. Sedang doa minimalnya doa yang Nabi ajar, Allah ajarkan surat 25 ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami teladan bagi orang bertakwa. Nah, kemudian sampai kewajiban orang tua itu terakhir menikahkan. Ya, menikah anak itu kewajiban orang tua. Sampai Allah katakan dalam surat 24 ayat 32 itu angkihul ayam, nikahkan al ayam min wasallim batikum. Ya, karena orang yang sendirian di antara kamu dan anak-anak. Jadi itu, nah itu kurang lebih ya hak kewajiban yang muncul dengan akad nikah, yaitu dan hak kewajiban suami istri dan kewajiban bersama. Berikutnya nanti masih ada beberapa tema tentunya sebelum kita waris. Monggo kalau ada yang ingin menambahkan bertanya, waktu kesempatan akan kita sekali. Mungkin monggo. Ada waktu ijab kabul. Ada yang mempelai wanita disajikan dengan mempelai laki-laki. Ada yang dipisahkan. Ya. Islam bagaimana? Ijab kabul itu hanya antara wali dengan mempelai laki-laki saja, perempuan nggak datang pun nggak apa-apa. Jadi hanya mempelai laki-laki, bahkan mempelai laki-laki diwakilkan. Jadi sekali lagi ijab kabul itu hanya mertua kalau diganti walinya dengan mempelai laki-laki saja. Bahkan laki-laki boleh diwakilkan, kalau sakit diwakilkan. Nabi itu dalam menikahi Ummu Habibah, Nabi nggak bisa diwakilkan dalam ijab kabul. Jadi wanita nggak datang pun nggak apa-apa. Ini ada ini. Gimana Pak Kemal? 50% amal selama di dunia ini mendapatkan 50%. Paris ini. Ya, orang menikah itu ternyata 50% amal di dunia itu sudah diberikan Allah. Iya. Satu itu. Yang kedua, kebetulan saya ini kan punya teman ya, saudara. Saya korelasi dengan satu ustaz itu, dia sudah nikah, pernah nikah. Dia cerai, dia sampai setelah cerai itu dia haji bersama. Pulang haji dia satu rumah lagi, tapi dia masih cerai ya. Udah cerai gitu. Tapi cerai, dan suami dia punya anak. Terus konsultasi rumah saya, tapi saya yang dia tempat. Cerainya udah lama atau baru Pak? Sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Nah, dia gimana saya yang menyarankan berujuk aja gitu dan masih ada wujud gitu. Saya tidak, dia sedang mengupayakan. Yang terakhir, ini kebetulan juga sama saudara. Ini ada suami ketika istrinya meninggal, bapak. Dia nikah sama Yang meninggal istrinya. Kemudian nikah sama mbak Yunya istrinya. Menikahi Mbak Yunya. Ya, ini punya anak. Naik rancang gitu Pak. Jadi anaknya yang mbak Yunya ini menguasai hartanya anaknya ini yang benar bagaimana? Dia punya anak. Yang pertama ada hadis Pak. Orang nikah kalau distak malah nisbati. Banyak kan orang nikah itu sudah menyempurnakan separuh agamanya. Nggak sempurnakannya kayaknya. Sangat pentingnya nikah gitu. Kan dengan nikah itu nanti akan memudahkan mereka ibadah. Itu akan nikah. Yang kedua, ketika cerai itu sudah lama berarti sudah bukan suami istri. Bila cerai itu masih umurnya 3 bulan atau 2 bulan itu masih suami istri Bapak. Nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lama berarti belum istri, nggak boleh nanti bareng-bareng. Bukan mahramnya lanjut kan.
terputus maharnya dengan cara itu. Nggak boleh. Wah, kita nggak boleh. Itu dosa besar Pak, jadi besar. Ya, karena udah bukan suami istri. Jadi cerai itu Bapak, kalau pertama kedua itu ketika masih masa 3 bulan kan, itu masih satu rumah. Karena suami istri, maka masa iddah itu mau rujuk nggak perlu akad nikah baru. Jadi suami mengatakan saya cerai kamu 3 bulan ke depan nggak boleh pisah dari rumah. Rujuknya otomatis Pak. Berhubungan rujuk atau saya rujuk kamu enggak. Tapi kalau masa 3 bulan itu bukan suami istri. Wanita sudah bebas nikah dengan laki-laki rujuk. Nggak bisa rumah lagi. Nggak boleh. Ya. Yang ketiga tadi kaitan dengan jadi sekarang jadi begini. Dulu kan sampaikan seorang laki-laki itu nggak boleh menikahi 2 wanita yang kakak beradik satu saat. Tapi kalau yang menikahi adiknya kok wafat nikahi mbaknya nggak apa. Cuman harus pastikan ketika istri pertama menikah maka harta istrinya itu menjadi warisan yang suaminya dapat setelah punya anak. Dan ini hak suami. Nah, suami istri kedua boleh menikah mbak ini kan belum apa-apa nikah. Cuman kalian dalam pernikahan itu nggak boleh ada pencampuran harta. Dan Islam nggak ada gonogini Bapak. Dan maka suami istri harus dipisahkan dari awal. Dari awal dipisahkan. Sekarang ada yang namanya perjanjian pas para nikah, itu benar Islam. Karena apa? Kalau dicampurkan harta itu akan merepotkan banyak. Saat cerai kita misalnya suami kok campur hartanya, kok beli rumah sama-sama. Kalau cerai yang keluar rumah siapa Pak? Repot nanti. Sama kalau nanti wafat. Harta waris itu harta yang meninggal saja, yang hidup nggak dibagi, maka dipisahkan awal. Maka ketika dan istri menguasai ya nggak boleh terpisah. Ya, nggak boleh. Dia ada yang nambahkan mungkin. Mau tanya ada 2. Bagaimana melaksanakan rukun pernikahan itu? Gimana? Bagaimana caranya melaksanakan rukun pernikahan itu kalau kita berada pada suatu kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya berada di tempat yang bukan dalam hukum Islam itu berlaku. Misalnya yang perempuan tidak punya orang tua, kemudian dia perlu wali hakim dan padahal di situ tidak berlaku itu tidak ada hakim-hakim yang mengurusi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Di negara nggak ada hakim. Ya, negara yang tidak ada. Terus yang kedua, siapa yang lebih menentukan dalam memilih pasangan? Apakah yang bersangkutan? Apakah orang tua? Yang pertama, apakah sudah dipastikan walinya nggak ada? Iya. Wanita Ya. Misalnya dari keluarga nggak ada sama sekali. itu kasusnya seperti itu anggap. Jadi begini, kalau memang dia berada di suatu negara yang nggak ada hukum Islam, nggak ada KUA misalnya itu nggak ada, nanti bisa diwakilkan. Jadi misalnya dia di rumahnya di Indonesia, kok pergi ke luar negeri, di sana nggak ada apa-apa, maka wali sini bisa mewakilkan KUA di mana dia tinggal, nanti telepon wakilkan laki-laki di sana, siapa saja, temennya nggak apa-apa, laki-laki. Jadi wali itu bisa diwakilkan. Yang penting walinya kan wali itu wali hakim. Kalau dia di Indonesia kan masih ada. Nah, kalau dari luar negeri nggak ada, maka KUA-nya suruh milpun pada laki-laki, saya wakilkan hak wali pada anda Pak, nikah anak pantai. Kemudian yang kedua tadi, Siapa yang lebih berperan dalam menentukan? jadi yang menentukan itu masing-masing calon. Orang tua merestui saja, mengarahkan saja. Yang akan nikah kan bukan kalau maka nikah nggak boleh paksaan. Maka salah satu rukun kan ada 2 calon Pak ya, itu nggak boleh dipaksa. Orang tua sifatnya adalah mengarahkan, nggak boleh melihkan sementara mempelai itu nggak siap. Jadi yang punya hak menentukan calon itulah masing-masing calon. Yang termasuk hak yang menentukan mahar itu adalah wanita, bukan orang tuanya. Jadi ada yang nambahkan mungkin?
Dia monggo. Orang tua punya anak, anaknya punya anak cucu. Anaknya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, cucunya warinya mbahnya. Anak cucunya laki atau perempuan? Ya laki nggak perlu wali. Warisnya dapat dari orang tua mbahnya. Jadi ada orang punya anak laki-laki, punya anak laki, itu anak itu meninggal, ya, yang bapaknya meninggal berarti ya, warisannya ke bawah atas, warisnya, warisnya ke anak ke, jadi anaknya dapat warisan, bapaknya kalau jadi bapaknya, jadi mbah punya anak laki-laki punya cucu, ya, yang meninggal bapaknya ini ya tengah-tengah ya, maka ini hak pemilikannya. Warisannya istri anaknya dan orang tuanya. Orang tuanya dapat 1/6. Bapak ibu sama. Kalau anak laki-laki